wa yahtalifu tamizu bi ikhtilafi ahwalis sibyani, dan tamiz itu berbeda-beda dengan perbedaan kondisi anak. Jadi kalau kemarin didefinisikan terkait tentang makna tamiz. Jadi tamiz itu ya dikatakan ketika anak sudah mulai bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa istinja sendiri. Nah itu anak udah dikategorikan tamiz. Nah sekarang kalau dari segi usianya bagaimana? Berapa tahun usianya? Nah di sini dijelaskan usia anak tamiz itu berbeda-beda, nggak sama, tergantung situasi dan kondisi pada anak. Sehingga ada orang yang tamiznya ya 7 tahun, ada yang 6 tahun. Bahkan untuk anak-anak sekarang bisa lebih cepat karena memang mereka pinter-pinter udah. Ya mungkin 5 tahun udah ada yang tamiz. Ada kita lihat anak-anak sekarang usia 5 tahun udah pada pinter. Ya main HP aja udah pinter banget. Iya. Nah begitu. Jadi mereka udah pinter lebih dulu. Nah mungkin istinja udah ngerti sendiri, udah bisa makan udah bisa sendiri, minum udah bisa sendiri. Nah itu namanya udah tamiz. Bahkan ada anak usia 5 tahun udah hafal Quran. Ada nggak? Dulu di RCTI ada tuh namanya Musa. Ya Musa itu. Ya Allah, usianya baru 5 tahun udah hafal Quran. Ada yang 6 tahun udah hafal Quran. Nah karena memang kondisi kecerdasan IQ seorang anak itu beda-beda. Nah seperti itu. Tapi kalau dipukul rata-rata ghalibnya usia tamiz biasanya 7 tahun. Ya biasanya 7 tahun. Tapi sekarang bisa saja usia 6 tahun udah tamiz, usia 5 tahun udah tamiz. Karena memang tergantung daripada situasi kondisi anak itu sendiri. Nah makanya di sini diinformasikan tamiz itu berbeda-beda tergantung ya situasi dan kondisi anak. Faqad yahsulu ma'al khamsi, terkadang tamiz udah ya mencapai terhadap anak ketika usianya 5 tahun. Wabil arba'i, terkadang juga usia 4 tahun. Itu nggak mustahil. Anak usia 4 tahun udah tamiz, anak usia 5 tahun udah tamiz, bisa saja kemungkinan begitu. Wa ra'aitu bihamis mu'ziyan libni hajarin, saya pernah melihat meneliti dalam kitab Hamis Mu'zi, buah karya daripada Imam Ibnu Hajar, annahu haka ba'dal hanafiyati, sesungguhnya beliau menceritakan sebagian daripada mazhab Hanafiyah, annabna arba'in hafizul Quran, sesungguhnya ada anak usia 4 tahun sudah bisa menghafal Al-Quran. Tuh, usia 4 tahun udah hafal Al-Quran. Ini kan Masya Allah, satu kekuasaan yang Allah berikan, satu keistimewaan buat anak tersebut. Ya itu 4 tahun dah hafal Al-Quran. Itu ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, seperti itu. Wa nazara fihi indal khalifati, dan dia juga pernah melihat ya pada masa khalifah fi zamani Abi Hanifah, dalam masa ya Abu Hanifah. Intaha, selesai apa yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar. Wa qad la yahsulu, dan terkadang tamiz itu belum hasil illa ma'al asyarati, kecuali kalau usianya anak udah 7 tahun. Ada lagi tuh kalau usianya udah 10 tahun udah asyarah. Ya, jadi ada anak yang baru tamiz ketika usia 10 tahun. Udah besar berarti. Ya, kalau 7 tahun rata-rata ya. Rata-rata tamiz 7 tahun. Nah sekarang terkadang ada juga anak baru tamiz ketika mencapai usia
10 tahun. Nah kalau 10 tahun belum tamyiz juga, ini berarti ada kelainan nih. Kok anak 10 tahun belum juga tamyiz? Nah ini mungkin ada kelainan, ya mungkin IQ-nya terlalu rendah. Nah seperti itu. Biasanya rata-rata usia 7 tahun udah tamyiz. Ya, tapi ada juga yang 10 tahun ada. Sama seperti ada yang udah tamyiz usia 4 atau 5 tahun. Karena kadang-kadang ada aja anak usia 4 atau 5 tahun udah hafal Quran. Ya, orang biasanya kalau dikasih hafalan Quran, dia punya kecerdasan tersendiri. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini ya ada yang memang terjadi pada diri anak-anak dan itu nggak sama. Tapi kita ngambil umumnya. Umumnya usia tamyiz berapa tahun? 7 tahun. Qauluhu wa yadribuhu ala tarkiha, dan dipukulnya tuh anak apabila meninggalkan sholat ay ba'da talabiha, yaitu setelah disuruh untuk melaksanakan sholat minhu dari anak tersebut. Ya, kapan? Ketika usianya udah 10 tahun. Anak kalau udah 10 tahun ya masih nggak mau sholat, diperintahkan lagi masih nggak mau sholat juga, diperintahkan lagi masih nggak mau sholat juga, udah 3 kali diperintahkan lagi nggak masih sholat juga, nah boleh dipukul. Tapi pukulnya pukul mendidik dengan penuh kasih sayang. Nah seperti itu. Jadi bukan mukul karena ya seperti apa tuh rasa dengki, rasa benci, ya seperti orang mukul pencuri, bukan. Ya tapi ini mukul mendidik. Itu pun kalau udah diperintahkan dulu, perintahin sekali masih nggak mau, perintahin lagi 2 kali masih nggak mau, perintahin lagi 3 kali masih nggak mau sholat juga, usianya udah 10 tahun, boleh dah orang tua memukulnya dengan pukulan yang mendidik penuh dengan kasih sayang, karena orang tua cinta kepada anak. Tuh, supaya nanti dia terbiasa untuk melaksanakan sholat. Sebab ini nanti bapak saudara yang menjadi ya tanggung jawab ketika anak tidak sholat itu orang tuanya. Jadi nanti orang tua itu kena beban tanggung jawab ketika di akhirat. Ketika anak ya nggak pernah sholat, kemudian dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah, dia nanti akan protes, ya Allah, saya nggak pernah disuruh sama orang tua saya. Nah begitu. Akhirnya kita nih orang tua dipanggil sama Allah, bener nggak kamu nggak pernah memerintahkan anak kamu melaksanakan sholat? Ya di situ kan kita nggak bisa bohong. Ya apa adanya. Kalau memang nggak pernah kita memerintahkan sholat kepada anak kita, ya berarti benar di situ. Nah kita nanti yang akan disiksa sama Allah. Tuh makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jaga diri kamu, wa ahlikum, dan keluarga kamu. Yang dimaksud keluarga kamu siapa? Anak kita, istri kita, itu termasuk keluarga. Kalau istri kita kagak sholat, suami yang bertanggung jawab. Kalau anak kita nggak sholat, kita orang tua yang punya tanggung jawab. Itu yang dimaksud ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Makanya lebih bagus kita dari sekarang ngasih tahu. Ya Ustaz, saya udah ngasih tahu. Ya bahkan saya pernah mukul, tapi mukul mendidik, bukan karena saya benci. Ya, tapi udah dewasa, udah balik, tapi nggak mau sholat juga. Tetap kita sebagai orang tua, selama dia masih ada dalam tanggungan kita, wajib kita perintahkan, wajib kita perintahkan. Nah nanti kita nggak punya tanggung jawab lagi di akhirat. Nah seperti itu. Ya. Nah ini
ajaran daripada Rasulullah begitu. Jadi li asri sinin, kalau udah usianya 10 tahun seperti itu wajib dipukul. Warrajihu, bermula yang kuat, annahu yudrabu, bahwasanya anak itu dipukul biqadril hajati, seukuran dengan hajat. Wa in kasura, sekalipun banyak. Lakin akan tetapi yustaratu, disyaratkan ayyakuna ghaira mubarrihin, bahwasanya pukulannya itu bukan menyakitkan. Ya, jadi pukulannya enggak menyakitkan. Pukulan yang penuh sayang, ya, karena kita ingin mendidik. Sama juga ketika anak kita ngaji sama guru, kemudian salah, kemudian gurunya ngomelin, ya mau nyabet kek, mau apa kek, itu kita sebagai orang tua udah ikhlasin aja. Jangan nanti anak ngadu, ayah saya tadi dipukul sama ya bapak guru, ya, kita ngalem, jangan. Ya kamu sih salah, nah begitu. Itu namanya guru kamu sayang, begitu mestinya. Dulu kan kita waktu ngaji, ya ingat nggak? Kalau sama guru ngaji kita nggak bisa, diapain tuh? Yang ada di tangan guru udah apaan aja yang ada. Ya, di tangan guru ada kipas, dipakein kipas, digetok. Kan dulu guru kita kadang-kadang kipas begitu tuh. Ya, ada yang pakai ya kalam, ya, dia pakai kalam. Biasa itu mah. Makanya kalau anak kita di pondok, udah serahin aja sama kiainya. Ya, pokoknya kita husnuzon, seandainya anak kita dapat hukuman itu karena kesalahan anak kita, biarin jadi mandiri begitu. Nah kalau di pondok apalagi digontor, ya kalau salah dikit, ya baru kesalahan sedikit itu disiram pakai air apa, air kotoran, ya botak, ya. Ntar kalau udah kesalahan beberapa kali suruh pulang aja dah pulang, jangan balik lagi dah, pulang aja. Itu begitu disiplinnya, benar-benar tuh begitu. Jadi kita udah nggak usah suuzon sama guru. Nah seperti itu. Jadi memang orang-orang tua kita dulu belajar katanya berhasilnya gara-gara dia dimarahin begitu, diredo aja, diikhlas aja. Ya ada seorang guru jadi pintar gara-gara ditimpung sama penghapus. Ya ditimpung penghapus. Ya Allah kena dah tuh. Ya, tapi dia ikhlas di apa? Pinter jadinya. Sebelumnya nggak ngerti apa-apa, habis ya itu ditimpuk baru pinter. Ada ya seorang kiai besar cerita dulu ngaji, ya baca kitab Mukhtasar Jiddan, baca kitab-kitab Nahwu, nggak bisa-bisa. Itu kitabnya dilemparin ke dia sama kiainya, parin. Nangis dia, sedih, sambil dia ikhlas apa? Pinter terusnya. Tuh, ada yang begitu. Tapi kalau kita berpikiran macam-macam sama guru, nah di situ kagak bisa. Itu. Jadi banyak yang begitu ceritanya. Ya, kiai-kiai besar itu dulu awalnya susah juga ngajinya. Nah, seperti itu. Tapi karena kesabarannya, dimarahin sama gurunya, ya akhirnya disuruh nimba, misalnya ngisi kolom, tuh kolom gede banget, nimba ya ngisi sendirian, asal tapi ikhlas, besoknya jadi pinter. Tuh ada yang disuruh dumel mulu, bual mulu disuruh. Nah, akhirnya ya kagak dapat apa-apa karena dia kagak ikhlas. Nah begitu, makanya kita sampaikan ke anak-anak kita yang lagi belajar begitu. Biarin aja, itu ujian orang belajar begitu. Pasti ada orang ujian belajarnya tiap malam suruh minjetin kiainya. Ya lagi jam 1 lagi tidur, panggil tuh si A, ya panggil. Kita kan kalau dipanggil sama kiai, udah nggak berani nolak. Apa? Ini sampean, ya sini sira, ya urutin saya, urutin. Enak ngurutin kiai itu sampai subuh ngobrol aja, ngobrol ilmu mulu. Nah begitu. Jadi seperti itu Bapak Saudara. Kita sebagai orang tua jangan bilang, wah Allah anak saya mondok disuruh ngurutin mulu. Tuh hati-hati itu. Tuh ngurutin tuh nggak sembarangan orang yang disuruh sama kiai. Ya nggak sembarangan. Ternyata ya itu nanti jadi nilai keberkahan tersendiri.
Makanya kita kalau disuruh sama kiai ya nggak sembarangan nih, orang pilihan nih berarti, nggak semuanya. Nah seperti itu. Jadi kita kalau anak kita disuruh-suruh sama kiai itu bersyukur, alhamdulillah, mudah-mudahan keberkahannya. Ada kan orang yang di pondok kagak ngapa-ngapain, cepat khidmah sama kiai suruh pulang. Itu kayak Khalil Bangkalan, banyak murid-muridnya, santrinya jadi kayak besar di Madura itu ya, selama mondok disuruh nyari empan doang, suruh nyari empan. Dalam arti ya, kok saya kagak ngaji-ngaji, suruh nyari empan doang. Tapi karena diiras dia apa? Udah lu pulang lah sekarang, lu pulang pinter di rumah. Itu begitu. Jadi kita kembali ya. Jadi kalau seandainya ada guru mukul, mudah-mudahan mukulnya itu karena saya, karena memang Rasulullah memerintahkan tuh ya li asri sinina, karena usia 10 tahun. Nah itu nggak apa-apa. Anak belum juga mau sholat, udah usia 10 tahun, silahkan dipukul. Tapi pukul yang mendidik karena sayang, ya supaya anak kita ini nanti menjadi anak yang rajin sholatnya. Nah itu nggak apa-apa. Aywa ilam tatima, sekalipun belum sempurna usia 10 tahun, ya usia 10 tahun kurang, ya misalnya kurang 6 bulan, kurang 5 bulan, itu nggak apa-apa, masuknya udah 10 tahun juga. Fayajuzu darbuhu, maka boleh memukulnya fi asna'il asyirati, pada pertengahan usia 10 tahun, alal mu'tamadi, kaul yang mu'tamad, khilafan berbeda liman syarata, bagi orang yang memberikan syarat kamalah sempurna usia 10 tahun. Tapi kalau anak-anak yang belum usia 10 tahun belum ada kewajiban, karena memang dia belum diperintahkan. Usia 7 tahun belum sholat, nggak usah pakai dipukul, jangan. Ya usia 5 tahun anak-anak TK, usia 5 tahun 6 tahun jangan dipukul. Ya biarin aja, kita mah disuruh girang-girang, main-main, bercanda sama anak. Makanya anak-anak TK, TPA nggak boleh dimarahin secara keras, karena memang usia bermain. Nah begitu. Nanti udah usia 10 tahun baru, udah 10 tahun. Kalau usia 6 tahun, 5 tahun itu mereka biarin aja dengan sendirinya. Nah seperti itu. Makanya usia TK, guru-guru TK tuh nggak boleh marahin anak. Ya nggak boleh. Ya karena memang mereka ya penuh dengan kelembutan dan ya penuh dengan kegembiraan. Makanya kalau kita lihat anak-anak TK seneng-seneng mulu, ya emang harus seneng aja, udah seneng, namanya anak-anak ya seneng. Nggak boleh gurunya marah-marah mulu, nggak boleh. Ya kalau guru yang marah-marah mulu jangan guru TK. Ya kalau guru TK itu harus seneng terus sama anak, nggak boleh marahin. Nah kalau udah mulai streng usia 10 tahun, ya kalau 10 tahun nih anak masih belum sholat juga, boleh dah dimarahin. Itu Nabi ngajarinnya begitu. Wa yajibu 'alal abai wal ummahati, wajib bagi ayah dan ibu wujubu kifayati ta'limi auladihim al wajibat, wajib yaitu mencukupi mengajarkan anak-anak mereka yang wajib-wajib. Nih kita sebagai orang tua di keluarga punya kewajiban juga ngajarin anak-anak kita. Jangan kita serahkan kepada guru aja. Urusan udah sama guru, jangan. Ya kita sebagai orang tua baik ayah maupun ibu juga punya kewajiban mengajarkan anak-anaknya di rumah yang wajib-wajib khususnya. Contohnya apa? Katoharoti, terkait tentang bersuci, cara anak istinja, cara anak berwudu, itu perlu diajarin. Contohnya, prakteknya langsung. Yuk nak, cara wudu bagaimana? Coba ibu lihat gimana kamu kalau wudu. Nah di wudu, oh ini salah, yang sempurna begini. Itu boleh diajarin. Ya masalah toharoh. Sebab anak kalau dari kecil nggak diajarkan cara bersuci yang benar, berwudu yang benar, sampai gede ntar susah. Begitu. Coba dah lihat. Ya itu. Jadi periksa juga bapak, ibu, saudara, anak kita nih wudunya udah benar belum? Nah sambil kita praktekkan, yuk kita wudu yuk. Nah coba nak kamu wudu, ayah liatin. Ini salah nih, yang bagusnya begini. Tuh begitu. Jadi ini cara toharoh. Cara toharoh itu diantaranya ya berwudu, masih banyak lagi yang lain. Wassolati, cara yang kedua sholat.
Coba anak kita ajarin sholat, praktekin. Nah, yuk kita sholat. Coba kamu sholat gimana? Dari mulai takbiratul ihramnya bagaimana, kemudian rukunya yang benar bagaimana, sujudnya yang benar bagaimana. Boleh kita praktekkan. Wah, anak kita ternyata rukunya udah bagus, sujudnya udah bagus. Kalau ada kesalahan langsung perbaiki. Itu lebih bagus dari kecil. Kalau dari kecil, anak kita atau cucu kita, ya cara rukunya udah benar, sujud udah benar, sampai gede nanti bagus terus. Ya, tapi kalau dari kecil nggak didandanin, ya ada kesalahannya, nanti sampai tua begitu juga udah susah. Ya, makanya ajarkan ya, cara sholat yang baik bagaimana. Wasairi syara'i'iddin, dan semua syariat-syariat hukum-hukum agama. Kasiwaki seperti siwak, wahuduril jamaati, hadir berjamaah. Siwak aja suruh diajarin anak kita, suruh pakai siwak. Hadir berjamaah suruh ajarin juga. Ya nak, sholat jamaah yuk gitu. Jangan bapaknya nonton TV, anaknya suruh sholat berjamaah. Ya bapak di rumah aja lagi nonton bola nih, tanggung badminton belum rapi. Ya kamu sholat sana di jamaah sana. Ya protes dia. Ya bapak aja kagak sholat jamaah, udah sama-sama nonton yuk. Gitu. Jadi contohin. Hadir berjamaah. Wa nahihim anil muharramati, dilarang mereka untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Wa minal wajibati, di antara kewajiban lagi apa? Ini kewajiban kita sebagai orang tua, memberikan pelajaran kepada anak-anak kita. Ta'limu annal Mustafa sallallahu alaihi wasallam ulida bi Makkah. Kita mengajarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di Mekah. Wa bu'isa biha, dibangkitkan menjadi nabi di kota Mekah. Wa mata bil Madinati, kemudian nabi wafat di kota Madinah. Wa dupina biha, kemudian nabi dikuburkan di kota Madinah. Itu yang begitu-begitu harus tahu tuh. Ya, ini sejarah yang penting. Nabi Muhammad dilahirkan di mana? Ya, jangan nggak tahu. Kita sebagai orang Islam, ya artis aja kita tahu sampai kemana-mana. Ya, dia lagi belanja aja kita tahu. Nah, begitu. Tuh artis. Masa Nabi lahir kita nggak tahu di mana lahirnya? Oh, di kota Mekah. Kemudian dibangkitkan menjadi Nabi di mana? Di kota Mekah. Hijrahnya kemana? Ke Madinah. Kemudian wafatnya di mana? Di Madinah. Dikuburkannya Nabi di mana? Di Madinah. Itu hal yang penting. Harus itu. Ya kita tahu, anak kita pun harus tahu. Ya. Walaisa lizzauji darbu zaujatihi, dan tidak boleh bagi seorang suami memukul istrinya ala tarkis sholati, kalau istrinya ninggalin sholat, wa nahwiha, dan seumpamanya. Nah kalau istri ninggalin sholat, itu kewajiban bagi suami untuk memerintahkannya, menegurnya, menasehatinya, tapi tidak punya hak untuk memukul istri. Tuh, jadi ini kita sebagai suami nih, jangan suka ringan tangan, dikit-dikit mau mukul istri, dikit-dikit mau mukul istri, nggak boleh. Nanti tanggung jawab kita sebagai suami, zalim kita. Nah begitu. Kan ada kadang-kadang orang laki dikit-dikit mau mukul aja tuh istrinya, mau dipukul mulu. Masya Allah, hati-hati nih tangan nanti. Nah, bahkan ketika istri tidak melaksanakan sholat, istri ninggalin sholat, tetap kita sebagai suami nggak boleh nampar. Ya, beda dengan anak tadi boleh kita mukul, tapi kalau untuk istri nggak boleh, sebab ya itu beda. Nasehatin boleh. Ya, nasihatin aja nggak apa-apa. Suruh sholat. Kalau dia bandel. Iya, dinasehatin lagi. Nggak boleh dipukul. Nah, begitu. Jadi ketika istri ninggalin sholat, tidak boleh dipukul ya oleh suaminya. Tuh maksudnya walaisa lizauji darbu zaujatihi, bagi suami tidak punya hak untuk memukul istrinya ala tarkis sholati, kalau seandainya istrinya ninggalin sholat, wa nahwi, dan seumpamanya seperti puasa. Cuma dikasih tahu saja, dinasehatin saja. Iz mahalu jawazi darbihi laha,
fi haqqi nafsihi, karena tempat dibolehkannya memukulnya ya laha kepada istrinya, fi haqqi nafsi pada hak dirinya, la fi haqqillahi ta'ala bukan pada hak Allah Ta'ala. Kalau sholat kan hak Allah ya, kalau dia boleh mukul kalau hak pada dirinya. Contohnya istri nusyuz. Istri nusyuz artinya durhaka, membantah, berani sama suami. Nah pertama nasehatin, habis nasehatin masih berani juga ya, nggak ada perubahannya, pisah tempat tidur. Udah pisah tempat tidur masih begitu juga. Nah boleh yang ketiga dipukul. Suami boleh mukul istri kalau istri itu nusyuz. Nah itu namanya kalau nusyuz hak terhadap dirinya, karena memang ya suami ya punya hak untuk selalu ditaati. Ya, seorang istri wajib taat dan patuh kepada suami selama suami itu benar dalam rel-rel syariat. Nah begitu. Kalau seandainya tidak keluar jalur, namanya nusyuz dalam agama. Nah ketika nusyuz ada tindakan 3 yang dibolehkan bagi suami, dan ini ada dalam Al-Quran ajarannya. Yang pertama nasehatin, ya nasehatin lagi, jangan sampai dia ya nusyuz. Nah yang kedua pisah tempat tidur, nah pisah ranjang namanya. Nah yang ketiga boleh dipukul, tuh begitu. Tapi kalau istri ninggalin sholat itu hak Allah ya, bukan hak kita. Makanya kewajiban suami hanya menegur, menasehati, tidak boleh memukul. Itu alasannya begitu. Wa an ba'dihim, dan atas sebagian mereka para ulama, annahu yajibu alai amruha, wajib atas suami memerintahkan yaitu kepada istrinya bisolati, salat, wadar biha, dan memukulnya alaiha atasnya. Satu pendapat ulama begitu. Tapi tadi kita pakai yang pendapat pertama yang kuat. Intaha mulkhisan min syarah Mimra. Nah ini kesimpulan dari syarah Mimra Imam Romli. Qauluhu bi jununin, ya perkataan lagi dengan sebab junun. Nah ini ada beberapa ya orang yang memang tidak dikenakan kewajiban untuk melaksanakan sholat. Di antara siapa? Ya di antaranya orang yang hilang akalnya, orang gila, orang ayan. Nah itu seperti kata Nabi, rufi al-qalam an salasin. Ya pena itu, hukum itu diangkat kalau memang ada 3. Anak-anak itu nggak ada hukum sampai dia dewasa. Kemudian orang yang tidur nggak ada hukumnya sampai dia terjaga, terbangun. Orang gila nggak ada hukumnya ya sampai dia sehat kembali, waras kembali. Nah seperti itu ya. Jadi orang nggak boleh ya, ninggalin sholat selama akalnya sehat, selama dia dewasa, selama dia nggak tidur. Tapi kalau ada salah satu daripada 3, boleh dia ninggalin sholat. Misalnya ada ya orang ninggalin sholat, kenapa? Alasannya masih kecil, usianya baru 5 tahun, 6 tahun, boleh. Ya. Atau alasan kedua, kenapa kamu nggak sholat? Gila, nah boleh. Ya orang gila itu kan nggak ada hukumnya. Nah atau nggak sholat karena tidur. Yang saya sampaikan ada orang tidur dari jam 11, bangun jam 3:30, kan berarti zuhur lewat. Nah bagaimana tuh dia nggak melaksanakan sholat zuhur? Kagak dosa karena dia tidur. Tuh, orang yang tidur itu tidak ada kewajiban rufi al-qalam. Nah ini yang maksud seperti itu. Makanya di sini ada bijununin. Tidur di musola kita bangun. Iya, tidur di musola kagak sholat, ya kagak pantas. Ya, pasti ada yang bangunin. Ini tidur di rumah nggak ada yang bangunin. Istrinya nggak ada, anaknya nggak ada, tidur enak bener. Dari jam 11 bangun jam 3:30. Nah, kalau tidur di musola mah ya ditidur jam 11 siang. Ya zuhur ada yang azan, ya pasti Pak bangun Pak. Nah begitu pasti ada yang bangunkan. Wala yajibu, dan tidak wajib alaihi atas orang yang gila al-qada'u mengkodok
baliun dabu akan tetapi disunahkan aima lam yata'adda bi jununihi selama tidak melampaui batas dengan gilanya. Wa illa kalau seandainya dia melampaui batas wajib mengkodoknya kama sayazkuruhu sebagaimana nanti akan disebutkannya. Kalluhu au nahuhu atau seumpamanya kasakarin seperti sakar orang mabok wa igmain atau orang ayan. Nah itu termasuk orang-orang yang tidak kewajiban melaksanakan sholat. Kenapa? Sebab berdasarkan hadis Nabi rupi al qalamu an salasin. Tuh, jadi diangkat kewajiban-kewajiban itu ya dari 3 macam. Anak-anak sampai dia dewasa, orang tidur sampai dia terjaga, orang gila sampai dia waras kembali. Nah nanti baru kita lanjutkan qalluhu rufi al-qalam. Nah sampai situ. Nanti rufi al-qalamu ila akhirih. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik malakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.